Salah satu perintang yang harus dihadapi dan ditaklukkan dalam menjalani kehidupan termasuk di era new normal ini adalah mentalitas tidak disiplin. Untuk itu, melalui firman Tuhan pagi ini ada 3 pertanyaan yang dapat menolong kita dalam memahami sikap menguasai diri self-control atau sikap disiplin. Pertama, mengapa penguasaan diri diperlukan? Kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang penguasaan diri? Dan yang ketiga, apakah yang diperlukan untuk mengembangkan penguasaan diri? Salam sejahtera dan selamat pagi keluarga MDC, bersama saya Lucy. Ikuti Warta MDC pagi ini. Perlu kami ingatkan terus kepada setiap jemaat yang beribadah di Geraha MDC agar selalu memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah dilaksanakan 2 kali dengan durasi waktu 60 menit. Ibadah pertama pada jam 8 pagi dan sebelum ibadah kedua yang dimulai pada jam 10 pagi akan dilakukan sterilisasi ruangan. Kursi dalam ruangan ibadah dibatasi hanya 70 kursi. Itu sebabnya setiap jemaat wajib menginfokan kehadirannya. Jika kursi yang tersedia telah mencapai kuota, maka jemaat yang terlambat info akan dipersilakan mengikuti ibadah kedua. Bagi orang tua usia 60 tahun ke atas dan anak-anak dipersilakan mengikuti ibadah online MDC Kupang melalui YouTube channel atau ibadah rumah yang menggunakan liturgi yang dibagikan oleh gereja. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, mengukur suhu tubuh, dan mohon tidak berjabat tangan di antara anggota jemaat, serta tetap jaga jarak. Demikian beberapa hal yang perlu kita ikuti sebagai bentuk kepatuhan kita dan pembelajaran mendisiplinkan diri. Ibadah pagi ini akan dilanjutkan dengan peresmian restroom yang telah selesai pengerjaannya. Dewan Pengurus Jemaat dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat atas dukungan yang diberikan sampai selesainya pembangunan restroom gereja. Di masa sukar seperti ini merupakan sebuah anugerah jika kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya akan mencapai keberhasilan yang lebih besar dibandingkan orang yang tak mampu mendisiplinkan hidupnya. Dan mereka yang mampu mengendalikan diri mengalami kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang justru dikendalikan oleh keinginan hatinya. Apabila kita memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan kita, maka kita akan rela untuk mendisiplinkan diri kita. Sekian Warta MDC untuk pagi ini. Saya Lucy undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku,
kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya, kuatku. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami muji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau, Yesus. Ku
melebihi segalanya. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hanya Kau Yesus, Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku percaya hanya di dalam-Mu. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita jumpa kembali dalam ibadah online dari GKPB Masa Depan Cerah Kupang. Kita akan belajar bersama tema kita dari tema besar Go the Distance, atau menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan pada pagi ini kita masuk dalam subtema menang dari dalam keluar, atau winning from the inside out. Pada saat diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di beberapa daerah faktanya masih banyak orang yang melanggar aturan PSBB tersebut dengan sering keluar rumah, berkumpul dalam keramaian, dan sebagainya. Mengapa sepertinya orang tidak peduli terhadap bahaya dari wabah ini? Tentu hal ini dikarenakan bukan karena kurangnya informasi. Karena informasi tentang bahaya dari wabah ini telah
menghiasi berbagai media massa setiap hari. Selama beberapa bulan terakhir, setiap hari melalui televisi maupun media online, kita dapat menyaksikan laporan tentang jumlah orang yang terpapar virus COVID-19. Tetapi tetap saja sebagian orang seakan-akan bersikap tidak peduli. Pertanyaannya mengapa? Untuk mengetahui duduk masalah dari keadaan ini, media berita BBC telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Kesimpulan yang disampaikan adalah bahwa orang merasa jenuh karena di masa PSBB mereka terus berada di rumah. Rasa jenuh ini memang dapat dipahami. Namun apabila rasa jenuh tersebut diperhadapkan dengan bahaya terpaparnya virus, ternyata orang lebih memilih untuk berwisata dengan tidak memperdulikan bahaya wabah. Maka hal tersebut menunjukkan kurangnya kemampuan dalam penguasaan diri. Penguasaan diri atau sikap disiplin ini sangat diperlukan sebab salah satu perintah yang harus dihadapi dan ditaklukkan dalam menjalani kehidupan ini, termasuk kehidupan di dalam tatanan baru atau new normal, adalah mentalitas tidak disiplin atau tidak adanya penguasaan diri. Di dalam Yosua pasal 7 dikisahkan tentang umat Tuhan yang mengalami kekalahan di kota Ai sesudah mereka berhasil menaklukkan kota Yeriko. Hal ini disebabkan oleh mentalitas tidak disiplin seorang yang bernama Achan yang tidak dapat menguasai diri dan mengambil barang-barang jarahan dari kota Yeriko yang seharusnya dimusnahkan. Hal ini menunjukkan bahwa mentalitas tidak disiplin merupakan salah satu raksasa di dalam diri kita yang harus ditaklukkan. Agar kita dapat menjalani kehidupan ini sampai akhir dengan gemilang. Hanya bila kita dapat menaklukkan diri kita sendiri, barulah kita dapat menaklukkan rintangan yang ada di luar sana. Hanya bila kita dapat mengendalikan keinginan-keinginan di dalam diri kita, barulah kita akan mengendalikan perintah-perintah kehidupan di luar diri kita. Lady Bird Johnson, istri Presiden Lyndon B. Johnson, berkata kepada suaminya ketika masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia berkata, "You can run the country if you can run yourself." Engkau tidak akan dapat mengatur negeri ini kalau engkau tidak dapat mengatur dirimu sendiri. Hal ini dikatakan karena suaminya, sang Presiden Lyndon B. Johnson, mengalami kelebihan berat badan. Menghargai nasihat istrinya, Presiden Lyndon B. Johnson mengendalikan selera makannya dan mulai berolahraga. Sehingga dalam waktu tidak lama kemudian, berat tubuhnya turun 12 kg. Nasihat yang sama diutarakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama menyiapkan bacaan kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Sebelum membacanya, saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau hadir dan menuntun kami supaya kebenaran firman Tuhan yang kami baca dapat kami pahami, kami renungkan, dan akan kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin tuntun kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa.
dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya baca, saudara bisa baca di rumah. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan yang tadi kita bacakan bersama dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan yang harus diselesaikan sampai akhir. Atau di dalam bahasa Inggris, sama sesuai dengan tema kita, go the distance. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27 yang telah kita baca bersama, secara tidak langsung Paulus menyebut ada 4 perintah yang harus kita taklukkan agar kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Di sepanjang bulan ini kita membahas ke-4 perintah tersebut dan langkah-langkah untuk menaklukkannya. Agar dalam menghadapi masa sukar sehubungan dengan wabah yang sedang kita alami ini, kita dapat lewati dengan berkemenangan. Perintah pertama yaitu mentalitas menyerah kepada nasib. Itu telah kita bahas bersama di minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari perintah yang kedua. Dari bacaan tadi pada ayat 25, Paulus menjelaskan sikap yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Yaitu sikap menguasai diri. Self-control atau sikap disiplin. Ada 3 hal penting yang akan menolong kita untuk lebih memahami tentang kemampuan menguasai diri ini. Yang pertama, penguasaan diri menuntun kepada hidup yang bermakna dengan akhir yang gemilang. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-25 tadi dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nasihat Paulus ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya bila mampu menguasai diri, barulah kita akan dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yaitu merebut mahkota. Jemaat Korintus sangat memahami surat yang ditulis oleh Rasul Paulus karena kota Korintus merupakan tempat dilaksanakannya Isthmian Games. Itu hampir sama seperti Olimpiade yang pernah diadakan di Athena, Olimpiade yang pertama, Athena Yunani. Penduduk kota Korintus sangat memahami ketatnya latihan yang harus diikuti oleh para atlet yang mengikuti pertandingan Isthmian ini. Sejarah mencatat bahwa para atlet yang akan mengikuti pertandingan ini harus membuktikan bahwa mereka telah berlatih setiap hari setidaknya
selama 10 bulan terakhir. Kalau kurang dari itu, mereka tidak akan diizinkan untuk ikut bertanding. Kalau seorang atlet dinilai layak untuk ikut bertanding, maka ia harus masuk ke dalam asrama selama 30 hari sebelum pertandingan dimulai. Di situ selama 30 hari, mereka kembali menggembleng diri, mempersiapkan mental dan jasmani mereka untuk bertanding. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menyebut bahwa para atlet Isthmian Games ini rela menguasai diri dalam segala hal demi memperoleh mahkota yang fana. Ya, mahkota yang fana, yang tidak abadi. Sebab pemenang perlombaan ini tidak memperoleh piala emas, bukan mendapat medali emas, melainkan mahkota yang terbuat dari daun. Coba bayangkan, mereka berlatih habis-habisan hanya agar dapat memenangkan mahkota yang terbuat dari daun yang akan layu. Itu sebabnya Paulus menyebutnya sebagai mahkota yang fana. Sedangkan kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk memperoleh mahkota yang abadi. Berarti betapa harus atau seharusnya kita lebih berjuang lagi untuk menaklukkan diri kita sendiri. Sebab hanya dengan demikian barulah kehidupan yang kita lewati di dunia ini tidak akan sia-sia. Sebab hanya dengan demikian barulah kehidupan kita akan bermakna. Sebab dengan demikian barulah kita akan menyelesaikan kehidupan kita sampai akhir secara gemilang. Poin yang kedua, penguasaan diri sejajar dengan kekuatan dan kasih. Di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai kepada surat-surat di dalam perjanjian baru, kita dapat menemui betapa penguasaan diri ini disebut berulang-ulang. Di dalam kitab perjanjian lama, dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Kita bisa baca bersama, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada masa ketika Amsal ini dituliskan, semua kota besar selalu dikelilingi dengan tembok benteng yang kuat. Sehingga tidaklah mudah bagi lawan untuk menaklukkan serta merebut kota tersebut. Berarti pernyataan di dalam Amsal ini menjelaskan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Memang kekuatan semacam itulah yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir dengan gemilang. Bukan kekuatan jasmania, namun kekuatan tekad di dalam diri kita. Bukan kekuatan oleh sebab jabatan yang kita duduki, atau harta yang kita miliki, atau pengetahuan yang ada pada diri kita. Namun kekuatan hati, sehingga kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan di dalam diri kita. Di dalam kitab perjanjian baru, kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban ini di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, artinya adalah self-control atau kemampuan untuk mengendalikan diri. Di sini kekuatan, kasih, dan kemampuan mengendalikan diri
ditaruh secara sejajar. Artinya, sebagaimana kekuatan dan kasih memiliki kemampuan yang luar biasa, demikian pula halnya dengan self-control atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri akan mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada di hadapan dirinya. Sebaliknya, apabila orang tidak mampu menguasai dirinya, maka ia akan dengan mudah ditaklukkan oleh keadaan di sekitarnya. Poin yang ketiga, penguasaan diri membangkitkan tekad untuk meraih tujuan hidup yang mulia. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 yang tadi kita bacakan, di sana disebut bahwa penguasaan diri sangatlah berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan seseorang dalam mengikuti perlombaan. Apabila orang mengikuti perlombaan untuk memperoleh suatu mahkota, maka ia akan berupaya untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Dengan kata lain, apabila yang bersangkutan hanya asal ikut berlomba, maka tentu dia tidak akan merasa perlu untuk mendisiplinkan dirinya. Ia akan berlomba secara asal-asalan. Ia akan mempersiapkan diri secara asal-asalan. Bahkan ia akan mendisiplinkan dirinya secara asal-asalan. Berarti, apabila ia memandang bahwa menjadi seorang juara merupakan tujuan yang berharga, maka ia akan rela untuk membayar harga lebih untuk merebutnya. Apabila ia memandang bahwa mahkota kejuaraan lebih bernilai dibandingkan dengan kenyamanan hidup sesaat, maka ia akan rela mendisiplinkan dirinya demi meraih mahkota yang ia impikan tersebut. Demikian pula dengan hidup kita. Apabila kita memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan kita, bukan tujuan yang asal-asalan, maka kita akan rela untuk mendisiplinkan diri kita. Kita tidak akan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang bersifat sementara. Kita tidak akan membiarkan diri kita hidup seperti Esau yang menukar hak kesulungan yang ada pada dirinya dengan semangkuk masakan kacang merah yang merupakan kenikmatan sesaat itu. Rasul Paulus berkata, apabila mata kita tertuju kepada mahkota yang abadi, maka kita tidak akan membiarkan kenyamanan dan kenikmatan hidup yang bersifat sesaat memikat hati kita dan menenggelamkan hidup kita. Tetapi kita akan rela menguasai diri kita. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengendalikan diri, untuk terus berjuang dengan disiplin sampai akhir. Pentingnya kemampuan untuk mengendalikan diri ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Walter Mischel, seorang peneliti dari Stanford University pada tahun 1972. Di dalam penelitian tersebut, sekelompok anak-anak yang masih duduk di taman kanak-kanak dihadapkan pada ujian untuk mengukur kemampuan mereka dalam mengendalikan diri. Di hadapan setiap anak ditaruh sebutir marshmallow, semacam permen yang digemari oleh anak-anak. Pada mereka diberitahukan apabila mereka mampu menahan diri selama 15 menit, yaitu tidak segera mengambil dan memakan marshmallow yang ada di depan mereka, maka mereka akan mendapat hadiah 2 marshmallow.
Ini merupakan suatu ujian yang sangat tidak mudah bagi anak-anak itu. Mereka harus berjuang keras untuk menahan diri agar tidak mengulurkan tangan dan mengambil marshmallow yang ada di hadapan mereka. Sebagian mereka berhasil melewati ujian tersebut dan sebagian yang lain gagal untuk mengendalikan diri mereka. Nah, beberapa tahun kemudian ketika mereka sudah duduk di bangku sekolah menengah, didapati bahwa anak-anak yang mampu mengendalikan diri dan tidak mengambil marshmallow serta memakannya, ternyata mereka memiliki nilai di sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang gagal untuk mengendalikan keinginan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Walter Mischel ini dikenal dengan nama Marshmallow Experiment. Di sana dibuktikan bahwa orang yang mampu mengendalikan dirinya, yang menguasai dirinya, akan mencapai keberhasilan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mampu mendisiplinkan dirinya. Kemampuan untuk menguasai diri ini di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23 tentang buah roh, itu disebutkan sebagai salah satu dari buah roh. 9 buah roh, salah satunya penguasaan diri. Penguasaan diri akan mendatangkan keberhasilan yang lebih besar. Penguasaan diri akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar. Penguasaan diri diperlukan untuk meraih kehidupan yang berakhir dengan gemilang. Penguasaan diri diperlukan untuk mencapai kehidupan yang disebut sebagai go the distance atau menyelesaikan pertandingan sampai akhir di dalam kemenangan. Kemampuan menguasai diri akan berkembang bila kita mengarahkan diri kita kepada tujuan hidup yang mulia, yaitu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Penguasaan diri menyanggupkan kita untuk menaklukkan perintang di dalam diri kita sendiri, yaitu sikap tidak disiplin. Penguasaan diri telah Yesus contohkan bagi kita. Dengan rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, demi tujuan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa. Penguasaan diri perlu ada dalam diri kita untuk meraih hari depan yang indah yang telah Tuhan janjikan dan telah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami mengaku bahwa kami seringkali gagal di dalam menguasai diri kami. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus sanggup menolong kami. Pada pagi hari ini, kami datang dan membuka diri kami di hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Memberikan kami kekuatan untuk kami sanggup menguasai diri kami. Dan biarlah penguasaan diri ada atas kami membawa kehidupan kami lebih bermakna. Membawa kehidupan kami dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Dan biarlah lewat penguasaan diri yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami diberikan kekuatan dan kasih untuk kami hidup di dalam kekuatan dan kasih yang berasal daripada Tuhan. Dan lewat penguasaan diri yang Tuhan anugerahkan bagi kami juga mau hidup untuk meraih tujuan hidup yang mulia. Dan biarlah tekad itu membara dalam hati kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami.
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Berkarya dalam hidup kami, dan biarlah kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Dan kami mampu untuk menaklukkan diri kami sendiri, sehingga perintah-perintah yang ada dalam diri kami takluk. Dan kami meraih kemenangan dan janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum kita selesai ibadah, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kau berdiri, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah penguasaan diri Tuhan anugerahkan bagimu untuk engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya tinggal dan menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.